Pegawai toko adalah salah satu kunci keberhasilan kita mencapai sukses bisnis di minimarket. Ibaratnya begini, ketika tim kita sudah benar, urusan pegawai kepegawaian ini sudah benar, maka 50% masalah teratasi. Begitu. Ibarat kita bisnis owner sebagai nahkodanya, teman-teman pegawai ini adalah sebagai awak kapalnya. Bagaimana ketika mereka dapat tugas, tugasnya dijalankan dengan baik, bagaimana cara membentangkan layar, bagaimana cara menutup kebocoran-kebocoran kecil kalau misalkan itu ada, maka sangat penting sekali. Dan sekarang kita berhadapan dengan Gen Z, yang mana etos kerjanya beda dengan Gen X dan Y atau generasi milenial. Maka di sini kami Toko Mandiri Indonesia mau just sharing terkait itu. Bagaimana cara meningkatkan kualitas pegawai khususnya Gen Z saat ini ya, saat ini. Jadi memang kalau kita cari di Google pasti ada bahwa harus dilakukan pelatihan dan pengembangan, monitoring, akses ke sumber daya, itu pasti kita akan temukan ketika kita cari di AI. Jadi ini yang mau saya sharingkan adalah apa yang sudah kami jalankan selama ini. Maka yang paling penting memang SOP itu harus ada dulu, tapi bukan berarti dengan adanya SOP langsung bisa dirubah. Perlu pengawalan. SOP hanya sekedar hitam di atas putih. Harus ada pengawalan dari business owner. Maka untuk menunjang SOP itu bisa berjalan dengan baik, ada dua hal. Hanya dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, SOP harus ada dulu ya, bahwa SOP itu adalah standar operasional prosedur atau ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh pegawai. Jadi itu harus ada dulu. Ya, setelah SOP itu ada, dua hal yang perlu disiapkan atau business owner adalah yang pertama penghargaan atau reward atau insentif atau bonus, itu untuk memacu semangat tim ya, untuk memacu. Kita memacunya adalah dengan reward, insentif, bonus, begitu. Yang kedua, ini juga yang nggak kalah penting, mau dikasih insentif besar apapun, kalau tidak ada yang kedua ini, maka juga kinerja tetap kurang maksimal. Yang kedua adalah punishment. Punishment itu tidak juga harus berupa pembayaran atau nilai ganti ya. Kalau kita lihat di KBBI ya, punishment adalah dampak atau akibat dari ketika mereka melakukan sebab. Ya, misalkan bolos, misalkan attitude-nya buruk, misalkan bikin kesalahan, misalkan komunikasinya buruk, misalkan tugasnya tidak dikerjakan dengan baik, harus kita kasih punishment, kita kasih hukuman, dan hukumannya harus yang sifatnya mendidik. Ya, jadi poinnya ada tiga tadi. Yang pertama ada SOP, yang kedua ada rewards, yang ketiga ada punishment. Tiga hal ini adalah sangat penting untuk menunjang keberhasilan kinerja tim di toko kita. Sebelum mengakhiri video, saya masih ingat betul bahwa saya dulu pernah punya atasan waktu saya jadi pegawai, itu idola saya lah ya atasannya itu. Jadi beliau mengatakan begini, sampai dengan sekarang itu pun masih saya pakai. Kalau kalian kerja dengan baik sesuai SOP yang sudah ada, maka saya akan jadi sahabat buat kamu, saya akan jadi partner buat kamu. Tapi ketika kalian tidak mengindahkan SOP, maka saya akan jadi atasan yang sangat tegas untuk kalian. Saya akan menggunakan otoritas kekuasaan saya atau jabatan saya untuk melakukan apa yang harus saya lakukan, begitu. Dan itu juga dulu saya pakai ketika tim itu enak, kerjanya bagus, melakukan SOP, ya saya akan jadi partner buat mereka, akan jadi tim support buat mereka. Tapi kalau anak yang atau tim yang SOP kok tidak dikerjakan dengan baik, kejar terus, kawal terus, pokoknya begitu. Jadi mau keluar dari kapal atau ikut di dalam kapal dan ikuti aturan yang ada di dalam kapal, harus seperti itu konsepnya. Itu sahabat Toko Mandiri Indonesia, just sharingnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat atau menjadi masukan buat sahabat Toko Mandiri Indonesia yang saat ini bingung kenapa timnya kurang maksimal gitu.